Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Namaku Seno, 32 tahun, seorang pengemudi ojek malam di kota kecil bernama Wonoasri. Aku bekerja sejak senja sampai lewat tengah malam, karena justru di jam-jam itulah pesanan paling banyak. Kota ini tidak besar, tapi memiliki banyak jalan lingkar yang menghubungkan desa-desa di sekelilingnya. Salah satunya adalah Jalan Lingkar Wonoasri, jalan yang dulunya sepi dan gelap, tapi sekarang sering dipakai orang karena lebih cepat menuju pusat kota. Namun ada satu bagian jalan itu yang masih dihindari banyak pengemudi. Tikungan besar dekat jembatan kecil di ruas tengah. Tempat itu dikenal dengan reputasi buruk, bukan sekadar kecelakaan, tapi cerita tentang penampakan seseorang yang sering mengikuti pengendara tanpa mereka sadar. Aku tidak terlalu percaya hal-hal begitu. Tapi sebagai ojek malam, cepat atau lambat aku memang harus melewatinya. Malam itu aku menerima pesanan dari seorang pelanggan bernama Mitra, meminta dijemput di sebuah warung dekat perempatan. Tujuannya ke desa Sumberjati, yang hanya bisa dicapai lebih cepat lewat jalan lingkar. Waktu itu sudah jam 1:15. Jalanan mulai hening, rumah-rumah di pinggir kampung mematikan lampu terasnya satu persatu. Saat kami mulai melaju, hujan rintik turun. Kabut mulai muncul tipis di beberapa titik, terutama ketika kami mendekati area persawahan. Lampu motor menerobos gelap, menampilkan ladang kosong yang luas. Di kejauhan, gemericik sungai terdengar samar. Mitra, penumpangku, duduk cukup kaku. Ia jarang bicara, tapi sebelum memasuki ruas tengah, ia berbisik lirih. "Mas, kalau bisa jangan berhenti ya di tikungan jembatan itu." Aku hanya mengangguk. "Memang kenapa, Mas?" Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Katanya, kalau kita berhenti di situ, suka ada yang ikut naik. Aku mengira ia bercanda, tapi nada suaranya terlalu serius. Semakin dekat ke tikungan, udara terasa berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan malam, bahkan suara serangga yang biasa memenuhi sawah mendadak hilang. Seolah seluruh area itu menahan napas. Lampu motor menerangi tikungan besar yang mengarah ke jembatan kecil berwarna hijau tua. Catnya sudah mengelupas, dan air sungai di bawahnya tampak hitam pekat. Di sisi kiri, ada sebuah papan peringatan kecil. Kurangi kecepatan, rawan kecelakaan. Saat ban motor menginjak bagian awal tikungan, aku merasakan perubahan aneh. Motor mendadak jadi lebih berat, seperti membawa beban tambahan. Aku sempat menoleh sedikit, Mitra tetap duduk di belakang, diam, tapi tubuhnya seperti menegang. Tangannya mencengkram jaketku. Di tengah tikungan, dari ujung cahaya lampu, aku sempat melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan, membelakangi kami. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, seperti orang yang basah kuyup kehujanan. Aku memelankan motor, refleks ingin memastikan, tapi Mitra langsung menekan bahuku. "Mas, jalan terus." Suaranya gemetar. Ketika kami melewatinya, aku menahan diri untuk tidak menoleh. Tetapi dalam sepersekian detik, aku merasa ada sesuatu bergerak pelan di balik gelap, seperti langkah kaki mengikuti dari belakang. Begitu keluar dari tikungan, motor terasa ringan kembali. Namun saat aku mengintip kaca spion, jantungku hampir berhenti.
Di tengah tikungan yang gelap, bayangan itu tidak lagi berdiri. Sekarang seperti sedang menatap ke arah kami. Aku tidak tahu apakah itu benar manusia atau sesuatu yang lain. Setelah melewati tikungan besar itu, aku memacu motor sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa tidak enak yang menempel di tengkukku. Seperti ada seseorang berdiri terlalu dekat di belakang, meski penumpangku hanya satu, Mitra. Saat kami keluar dari area jembatan dan kembali ke jalan lurus yang lebih terang, barulah ia lepaskan genggaman di jaketku. Napasnya terdengar berat, seperti baru menahan ketakutan sejak tadi. Aku bertanya pelan, "Tadi itu, Mas lihat juga?" Ia tidak langsung menjawab, hanya mengusap wajahnya cepat, seolah mencoba menghilangkan sesuatu yang membekas. "Mas, yang penting kita sudah lewat. Kalau masih di tikungan itu, jangan sekali-kali noleh ke belakang." Nada suaranya meyakinkanku bahwa apapun yang kulihat, atau pikir kulihat, bukan hal asing baginya. Kami melanjutkan perjalanan ke arah desa Sumberjati. Jalanan mulai berubah, rumah-rumah lebih jarang, digantikan kebun singkong dan tegalan luas. Hujan rintik kembali turun, membentuk titik-titik kecil di kaca helmku. Setelah beberapa menit, aku merasa sesuatu yang aneh. Motor terasa berat lagi, tidak seberat di tikungan, tapi cukup untuk membuatku melirik ke spion. Mitra masih duduk, tidak ada tambahan bayangan lain. Namun ada hal yang membuatku menghentikan napas. Rambutku di bagian leher belakang terasa bergerak, seperti ada angin sangat dingin yang meniup ke arahku dari belakang. Padahal aku sedang melaju, tubuh belakangku tertutup tubuh Mitra. Tidak mungkin ada angin dari arah itu. Aku tidak bilang apa-apa, tidak mau membuat suasana makin aneh. Saat kami tiba di gapura desa Sumberjati, Mitra menepuk bahuku. "Mas, turunin saya di sini aja. Depan gapura," ujarnya cepat. Padahal pesan aplikasinya masih 2 kilometer lagi dari titik ini. "Tapi ini masih jauh, Mas." "Gak apa-apa, saya jalan." Nada suaranya tegas, seperti tidak memberi ruang untuk diskusi. Aku berhenti. Mitra turun agak tergesa, lalu merapatkan jaketnya sambil melihat ke arah belakangku, bukan ke arahku, tapi ke bagian belakang motor, seolah memastikan sesuatu. "Mas," ia menatapku, ragu. "Nanti kalau pulang, jangan lewat tikungan itu lagi. Puter balik lewat pasar lama saja. Lebih jauh dikit, tapi aman." Aku mengangguk, walau belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ia berjalan menjauh, aku menoleh ke jok belakang motor. Tidak ada apa-apa. Hanya jok basah terkena hujan. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi saat aku memasang helm, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa bernapas sejenak. Di pojok jok belakang, tepat di sisi yang terlindung dari hujan, ada bekas duduk berukuran kecil, seperti bekas seseorang yang hanya menumpang sebentar. Bekasnya basah seperti air sungai. Aku memandangnya lama. Jok belakangku hanya dinaiki Mitra. Orang dewasa, badannya besar, bekas duduknya jelas, lebar. Tapi bekas duduk yang ini terlalu kecil, seperti seseorang yang beratnya tidak sampai 30 kilo. Aku mencoba menepis pikiran buruk dan menyalakan motor untuk pulang. Kali ini aku memutuskan menuruti saran Mitra, tidak kembali lewat jalan lingkar, melainkan lewat jalur pasar lama yang lebih terang. Namun baru beberapa menit melaju, aku mendengar bunyi halus dari belakang. Tuk, tuk, seperti suara kaki kecil menyentuh jok. Aku tidak menoleh, tidak berani.
Tapi pelan, suara itu berubah menjadi suara napas pendek, sangat pelan namun jelas. Seperti ada anak kecil yang duduk di belakang, membungkuk di dekat punggungku. Aku memacu motor secepat yang masih aman, melewati jalan pasar lama yang lebih ramai meski jam sudah mendekati 2 dini hari. Lampu-lampu toko yang setengah mati dan warung kopi yang baru hendak tutup memberi sedikit rasa aman. Sedikit saja, karena suara itu masih ada. Napas kecil, tepat di belakang helmku. Ritmenya pendek, seolah seseorang sedang menahan dingin. Kadang terdengar seperti gumaman kecil, tapi tidak jelas. Suara itu bukan milik orang dewasa, dan jelas bukan suara angin. Aku menatap lurus ke jalan, mencoba tidak panik. Beberapa kali aku hampir menoleh, namun takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya berada di atas motorku. Saat aku melewati lampu jalan yang lebih terang, suara itu berhenti. Motor terasa lebih ringan, beban aneh itu menghilang begitu saja. Aku tidak segera lega, justru semakin waspada. Tepat saat aku berhenti di lampu merah dekat pasar lama, seorang bapak tukang becak yang sedang tidur duduk terbangun. Ia menatapku lama, pandangan matanya tidak ke wajahku, tapi ke jok belakang motor. Aku refleks ikut menoleh. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun bapak itu mengerutkan kening. "Mas, sendirian kan?" "Iya, Pak." Ia menatap lagi, lebih tajam, lalu bergumam, "Lah itu, kok basah banget?" Aku merinding, karena aku tahu benar, sejak tadi hujan rintik hanya mengenai bagian depan motor, bukan belakang. Bekas air itu masih ada, tapi tidak berasal dari hujan. Lampu hijau menyala, aku cepat melaju. Semakin dekat ke rumah, suasana terasa aneh. Jalan desa yang biasanya sunyi mendadak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya suara ban motorku menyentuh aspal basah. Dan kemudian aku mendengarnya lagi. "Mas," suaranya pelan, suara anak kecil, tepat di belakang telingaku. Aku membeku, tapi motor tetap berjalan pelan karena tanjakan kecil menuju kampungku. Aku tidak menoleh, tidak boleh menoleh, jangan menoleh. Itu yang terus berputar di kepalaku. "Mas, kali ini lebih jelas." Aku hampir kehilangan kontrol, tapi memaksa diriku tetap fokus ke jalan. Saat itu, dari sudut mata kiri, aku seperti melihat ada bayangan kecil di sebelahku. Berjalan sejajar dengan motor, tanpa suara langkah, hanya gerak samar dalam kegelapan. Aku mengerem mendadak, bayangan itu hilang. Aku menarik napas berat dan mencoba menenangkan diri. Rumahku tinggal beberapa tikungan lagi. Aku hanya perlu sampai rumah, masuk, dan tidur. Namun, ketika aku hampir tiba di depan rumah, bahkan sebelum aku sempat turun dari motor, pintu rumah sebelah terbuka. Tetanggaku, Bu Rini, kebetulan sedang menyapu terasnya. Ia memandangku, lagi-lagi bukan ke diriku, tapi ke belakang motorku. "Mas Seno, tadi pulang sama siapa?" "Sama siapa, Bu? Sendirian kok." Ia memegang gagang sapunya, wajahnya perlahan berubah pucat. "Loh, itu, di belakang." Aku langsung mengangkat tangan, memotong omongannya. "Bu, jangan dilihat. Tolong, jangan lihat apa-apa." Bu Rini menutup mulutnya, mundur satu langkah. Aku tak berani menatap ke arah jok. Segera ku lepas helm, aku mematikan motor tanpa menengok sedikit pun ke belakang. Lalu aku masuk rumah dengan langkah cepat dan menutup pintu rapat-rapat. Baru setelah aku menyalakan lampu ruang tamu,
aku menyadari sesuatu. Lantai di belakang pintu basah. Ada 3 jejak kaki kecil mengarah ke dalam rumah. Basah, seperti baru keluar dari sungai. Jejak itu berhenti tepat di depan kamarku. Di tengah keheningan malam itu, aku mendengar suara kecil, lirih. Mas. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku benar-benar ketakutan. Karena suara itu bukan lagi dari belakangku, tapi dari dalam kamarku. Aku berdiri mematung di ambang kamar. Lampu ruang tamu terang, tapi bayangan di dalam kamar terasa lebih pekat daripada biasanya. Jejak kaki kecil yang basah berhenti tepat di ambang pintu kamarku, lalu hilang seolah menguap di udara. Tidak ada jejak lanjutan ke dalam kamar, tetapi suara kecil itu jelas berasal dari sana. Aku menahan napas. "Siapa di dalam?" tanyaku pelan, suaraku hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, tapi hawa dingin merayap keluar dari kamar, dingin yang lembab, seperti udara dekat sungai. Pikiranku langsung kembali ke tikungan jembatan itu, ke bayangan berdiri yang kulihat dari jauh. Jembatan yang di bawahnya mengalir sungai hitam itu. Aku mengambil langkah mundur, tidak masuk, tidak berani. Perlahan, suara lain terdengar, suara kain basah diseret. Pelan, ritmis seperti seseorang berjalan dengan pakaian berat yang meneteskan air. Aku menutup pintu kamar, tidak menguncinya. Entah kenapa aku takut kalau suara itu tetap muncul dari balik pintu. Aku duduk di ruang tamu sambil memegang kepala. Ini tidak wajar, ini bukan sekadar aku yang paranoid. Karena suara itu hanya muncul setelah lewat tikungan jembatan itu. Tikungan yang sejak lama dikenal sebagai tempat kecelakaan. Pikiranku langsung teringat penumpang tadi, Mitra. Ada sesuatu pada tatapan terakhirnya, seolah ia tahu jauh lebih banyak daripada yang ia katakan. Ia bahkan meminta turun sebelum sampai tujuan, tanpa alasan jelas. Aku membuka ponsel, mencari nomor Mitra lewat histori aplikasi. Tidak ada cara langsung menghubungi penumpang, jadi aku hanya bisa membuka detail pesanan. Namun mataku terpaku pada satu hal. Alamat tujuan Mitra berada tidak jauh dari jembatan itu. Desa Sumberjati memang ada di belakang tikungan jembatan, sekitar 700 meter dari sana. Tapi tempat yang ia minta turun sangat jauh dari rumahnya. Dia sengaja tidak mau masuk area itu. Aku mulai mengerti sedikit. Jam menunjukkan pukul 2.37. Aku memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Bahkan untuk ke kamar saja aku tidak berani. Aku duduk di ruang tamu sambil mematikan TV dan membiarkan lampu menyala. Selama hampir 1 jam, tidak ada suara apapun. Tidak ada jejak baru. Tidak ada napas kecil. Tidak ada suara kain diseret. Seolah apapun itu telah hilang. Namun saat jarum jam mendekati pukul 3 lebih sedikit, aku mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara pelan, seperti orang meneteskan air ke tanah. Tik, tik, tik. Kudekati jendela perlahan. Kubuka sedikit tirainya. Di halaman rumah, di bawah lampu teras yang temaram, aku melihat sesuatu membuat dadaku hampir runtuh. Ada jejak kaki kecil basah, mengarah ke arah jalan. Jejak itu tidak muncul dari dalam rumah. Justru, keluar dari rumahku. Jejak itu menuju gang kecil yang mengarah ke jalan raya. Aku tidak tahu apa yang membawanya keluar, atau kemana tujuannya. Tetapi saat aku mencoba mengikuti jejak itu dengan pandangan, aku melihat sesuatu di ujung gang. Seorang perempuan tua membawa keranjang. Ia berhenti, menoleh ke arah jejak basah itu, lalu melihat ke arah rumahku.
Tatapannya lama, seperti menimbang sesuatu. Paginya, ketika aku keluar untuk pergi kerja, perempuan tua itu menunggu di depan gang. "Sampeyan yang pulang lewat tikungan jembatan itu tadi malam?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang, berat, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia kenang. "Mas, kalau ada anak kecil ikut pulang dari situ, biasanya dia bukan mau ganggu." Aku membeku. "Lalu, dia mau apa, Bu?" Perempuan itu menatapku tajam, namun suaranya tetap tenang. "Dia cuma minta diantarkan pulang." "Pulang kemana?" tanyaku. Ia menunjuk ke arah jalan lingkar, tepat searah dengan tikungan jembatan. "Ke tempat dia terakhir ditemukan," jawabnya lirih. "Di bawah jembatan itu." Punggungku terasa dingin, karena ingatan yang menancap dari malam itu kembali. Bekas duduk kecil di jok motor, basah, seperti air sungai. Malam itu, entah kenapa, langkahku terasa lebih berat dari biasanya ketika aku harus kembali melewati jembatan itu. Angin dari arah sungai membawa hawa yang berbeda, lebih dingin, lebih tajam, seolah menyentuh kulit bukan untuk mendinginkan, tapi mengingatkan. Aku sengaja memperlambat motorku, mencoba mencari petunjuk yang selama ini mungkin terlewat. Di depan, tikungan itu terlihat gelap. Titik lampu satu-satunya masih redup, seperti menahan cahaya. Itulah titik tempat sosok itu selalu berdiri. Dan benar, malam itu ia masih ada. Anak laki-laki yang sama, tubuhnya kecil, kaosnya lusuh, rambutnya acak-acakan. Bedanya, malam ini ia berdiri lebih dekat ke tepi jalan, bukan di belakang tiang seperti biasanya. Seolah ia menungguku, bukan menakutiku. Aku menahan napas. Tanganku mengecilkan gas motor secara perlahan. Ada rasa yang berbeda, bukan nyeri seperti sebelumnya, tapi semacam dorongan untuk benar-benar melihat. Ketika jarak kami tinggal belasan meter, anak itu mengangkat kepalanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Bukan wajah hantu yang mengerikan. Tidak ada darah, tidak ada mata kosong, tidak ada bentuk tubuh yang aneh. Wajahnya adalah wajah seorang anak biasa, tapi sangat pucat, dengan lingkar mata hitam seolah ia kurang tidur berhari-hari. Ada guratan halus bekas luka di pelipis kanannya. Bibirnya kering. Ia menatapku dengan tatapan yang tidak memusuhi, tapi seolah memohon. Aku menghentikan motor beberapa meter di depannya. Jantungku berdegup, tapi aku tidak berani bergerak. "Dek," suaraku pecah pelan. "Kamu, siapa?" Anak itu tidak menjawab, tapi ia menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah dasar jembatan. Tepat ke bawah, ke tempat di mana air sungai mengalir pelan. Perlahan, ia menurunkan telunjuknya, kemudian menggerakkan tangan itu seolah menggambar sebuah lingkaran kecil di udara. Simbol itu mengingatkanku pada sesuatu yang pernah kakek ceritakan dulu. Gerakan meminta tolong. Gerakan seseorang yang tenggelam dan berusaha menunjukkan posisi dirinya, ketika tubuhnya tidak ditemukan. Degup jantungku makin keras. Aku menelan ludah. "Dek, kamu jatuh di situ." Anak itu menatapku lama, lalu ia mengangguk, sangat pelan. Angin tiba-tiba berubah. Dingin yang menusuk muncul begitu mendadak hingga jaketku serasa tidak ada gunanya. Daun-daun bambu bergerak liar dari satu arah, seperti ada sesuatu yang lewat di antaranya. Aku mematikan motor, entah kenapa. Suasananya terlalu hening. Aku bisa mendengar bunyi air menyentuh batu-batu kecil di bawah jembatan. Tiba-tiba, suara lain muncul. Sebuah langkah.
sangat pelan, dari arah belakangku. Aku tidak menoleh. Aku tahu malam itu aku tidak sendirian di tikungan. Anak itu memandang melewatiku, seolah melihat sesuatu berdiri tepat di belakangku. Tatapannya bukan takut, tapi lebih seperti sedih, atau menunggu. Perlahan, aku memaksa diriku menengok. Dan di sana, di atas aspal, berdiri seseorang dengan pakaian yang basah, baju kemeja yang melekat pada kulitnya seperti baru diangkat dari air. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya meneteskan air pelan. Tubuhnya tidak aneh, hanya tampak seperti orang yang baru mengalami kecelakaan. Wajahnya belum terlihat, tapi dari tinggi tubuhnya, dan dari sisa bentuk bajunya, aku tahu siapa itu. Itu sosok ayah dari anak tersebut. Pria yang jasadnya ditemukan dulu di dasar sungai. Yang menurut warga, meninggal sambil memeluk tubuh kecil anaknya. Aku mulai goyah. Jadi, kalian berdua, suaraku hampir tidak keluar. Sosok sang ayah mengangkat kepalanya pelan, namun belum memperlihatkan wajahnya. Tubuhnya terlihat normal, tapi gerakannya lambat, seolah berat. Anak itu maju sedikit, berdiri di antara kami berdua. Dan di antara angin yang berubah dingin, suara air di bawah jembatan, serta tatapan kosong lampu redup, aku akhirnya mengerti. Malam ini, aku sudah sampai di titik di mana kebenaran tidak bisa dielakkan lagi. Anak itu bukan ingin menakutiku. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini tertahan. Sesuatu tentang kecelakaan malam itu. Dan tentang siapa yang menyebabkan semuanya terjadi. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, ayah itu mengangkat kepalanya sepenuhnya. Dan wajahnya akhirnya terlihat. Wajah seseorang yang selama ini kukenal. Seseorang yang masih hidup. Seseorang yang bertahun-tahun ini tidak pernah mengakui apa yang sebenarnya terjadi malam kecelakaan itu. Wajah pria itu, ayah dari anak tersebut, muncul dari balik rambut basah yang menutupi dahinya. Tetapi bukan kengerian yang pertama kali terasa. Justru rasa terkejut, karena aku mengenal wajah itu. Sangat mengenalnya. Itu wajah Pak Warto, pria tua yang selama ini tinggal di kampung sebelah. Penjaga kebun yang setiap sore suka nongkrong di warung dekat rumahku. Orang-orang menganggapnya pendiam karena jarang ngobrol selain menjawab seperlunya. Tidak pernah mencolok, tidak pernah dicurigai. Tapi malam itu, wujud yang berdiri di hadapanku adalah dirinya, hanya dalam keadaan basah seperti ditarik dari sungai. Tatapannya kosong, namun ada rasa menahan sesuatu. Aku mundur setengah langkah. Pak Warto, anak kecil itu memutar tubuhnya, berdiri di antara kami, menatapku seolah memintaku untuk mendengar dengan benar. Sosok sang ayah perlahan mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke dadanya, lalu ke arah tikungan jalan. Gerakan lambat, repetitif, seperti menjelaskan sesuatu tanpa suara. Dalam kepalaku, semua potongan yang selama ini tidak masuk akal mulai menyatu. Kecelakaan itu bukan terjadi karena ayah dan anak itu hilang kendali. Bukan karena remblong. Bukan karena jalan licin. Mereka tidak kecelakaan sendiri. Malam itu, yang membuat motor mereka oleng adalah truk pickup milik Pak Warto, yang dulu memang sering melintas membawa hasil panen lewat jembatan. Warga pernah bilang ia suka pulang malam, bahwa ia pernah tertidur di setir, bahwa truknya pernah lecet di sisi kanan, tapi ia bilang itu kena ranting. Saat anak itu menunjuk sungai malam ini, aku sadar, lelaki itu menghindar, bukan menolong. Ia tidak berhenti ketika tabrakan terjadi. Ia membiarkan ayah dan anak itu jatuh ke sungai. Selama ini,
Ia hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika aku akhirnya paham, tubuh anak kecil itu mulai memudar sedikit. Hanya seperti bayangan seseorang yang berdiri di kabut pagi. Tapi ia tetap menatapku dengan mata yang sangat hidup, mengesankan rasa lega sekaligus meminta sesuatu. "Tolong sampaikan, begitu kira-kira maksud tatapannya." "Dek, aku ngerti," bisikku. "Kamu mau aku ngomong ke orang-orang tentang apa yang sebenarnya terjadi?" "Iya." Ia tidak mengangguk, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatapku lama, lalu menurunkan pandangannya seperti anak kecil yang akhirnya berhenti menunggu jawaban. Di belakangnya, sosok Pak Warto mulai kehilangan bentuk, seperti kabut yang larut diterpa angin. Tapi sebelum ia hilang sepenuhnya, ada satu hal yang terlihat jelas. Tatapannya bukan marah, bukan dendam, lebih seperti pengakuan terlambat. Setelah itu, angin dingin berhenti mendadak. Daun bambu kembali diam. Lampu tunggal di tikungan terasa lebih terang dari sebelumnya. Dan tempat anak itu berdiri kosong. Aku berdiri beberapa saat, mencoba memastikan, mencoba menenangkan napasku yang tidak beraturan. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok basah, tidak ada apapun. Hanya suara air sungai yang mengalir tenang. Keesokan harinya, aku memutuskan datang ke rumah Pak Warto. Bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ketika istrinya membuka pintu, wajahnya sembab. Rupanya Pak Warto baru saja dilarikan ke rumah sakit semalam, sesak napas mendadak. Ia tidak sempat bicara apa-apa sebelum pingsan. Aku berdiri lama di teras sambil menahan perasaan ganjil. Takdir terasa seperti menutup lingkarannya sendiri. Sebelum kembali ke rumah, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, apa Bapak pernah cerita soal kejadian di jembatan beberapa tahun lalu?" Wanita itu terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan, hampir berbisik. Dia sering mimpi buruk tentang anak kecil basah yang melihatnya terus, tapi dia selalu bilang, itu cuma mimpi. Saya gak pernah ngerti maksudnya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak menceritakan apapun. Tidak hari itu. Sejak malam itu, jembatan tersebut kembali menjadi sekadar jembatan biasa. Lampunya tetap redup, anginnya tetap dingin, tapi tidak ada sosok anak kecil yang menunggu di tikungan. Aku masih lewat sana, sesekali teringat tatapannya, kadang berhenti sebentar, hanya untuk menatap sungai. Tapi tidak ada lagi yang muncul. Seolah anak itu sudah mendapatkan yang ia cari, bukan balas dendam, bukan menakut-nakuti, tapi sekadar seseorang yang mengerti. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang aneh. Bukan takut, lebih seperti membawa cerita yang tidak semua orang bisa ceritakan kembali tanpa mengalami sendiri. Dan sejak saat itu, aku selalu percaya. Beberapa peristiwa di jalan sepi, beberapa bayangan di tikungan, kadang bukan untuk menakuti, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang pernah tertinggal di sana. Sesuatu yang hanya bisa mereka sampaikan ketika malam cukup tenang untuk mendengarkan.